Hai guys, come back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunwara Sinta, NPM 18040411176, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis MK SKB. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaat studi kelayakan bisnis: yang pertama, memperkecil resiko kerugian; yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis; yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis; yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan; yang kelima, mempermudah pengendalian. Tujuan studi kelayakan bisnis: yang satu, menghindari resiko kerugian; yang kedua, memudahkan perencanaan; yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan; yang keempat, memudahkan pengawasan; dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis: yang pertama, aspek pasar; yang kedua, aspek internal perusahaan; yang ketiga, aspek pemasaran; yang keempat, aspek teknis dan teknologi; yang kelima, aspek sumber daya manusia; yang keenam, aspek manajemen; yang ketujuh, aspek keuangan; yang kedelapan, aspek hukum dan legalitas; dan yang kesembilan, aspek dampak lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pada studi kelayakan bisnis: yang pertama, data dan informasi tidak lengkap; dua, tidak teliti; yang ketiga, salah perhitungan; yang keempat, pelaksanaan pekerjaan salah; yang kelima, kondisi lingkungan; yang keenam, unsur sengaja. Tahapan studi kelayakan bisnis: yang pertama, penemuan ide; yang kedua, tahap penilaian; yang ketiga, tahap evaluasi; yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak; nomor 5, tahap rencana pelaksanaan; dan yang keenam, tahap pelaksanaan. Pihak-pihak yang memerlukan SKB: yang pertama, pihak investor; yang kedua, pihak kreditor; yang ketiga, pihak manajemen perusahaan; yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 2. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui, meskipun masih banyak pihak yang melakukannya, mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Badan usaha hukum: yang pertama, perusahaan perseorangan; yang kedua, persekutuan firma; yang ketiga, persekutuan komanditar atau CV; yang keempat, perseroan terbatas atau PT; yang kelima, BUMD; yang keenam, BUMN; ketujuh, yayasan; dan yang kedelapan, koperasi. Perusahaan perseorangan adalah jenis usaha komersil, badan usaha komersil, atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha. Firma adalah suatu bentuk kerjasama antar dua badan usaha atau lebih dengan tujuan untuk mengembangkan badan usaha masing-masing di bawah perusahaan bersama atau bentuk kemitraan tersebut. Pengertian CV disebut dengan persekutuan komanditer secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan permodalan yang terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yayasan merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu bab 3. Pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis adalah segala yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Tujuan pemasaran pada perusahaan: yang pertama yaitu untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk mengurangi persaingan, dan untuk menguasai pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap; yang ketiga, tingkat pendapatan atau daya beli konsumen; yang keempat, kebiasaan atau selera konsumen; yang kelima, jumlah penduduk; yang keenam, prediksi konsumen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua,
Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Yang ketiga, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang keempat, jumlah produsen. Yang kelima, kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi. Yang keenam, faktor alam. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 4 jenis struktur pasar adalah: yang pertama, persaingan sempurna, yang kedua, monopsoni, yang ketiga, monopolistik, yang keempat, oligopoli, yang kelima, monopoli, yang keenam, oligopsoni. Pasar persaingan sempurna adalah struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antara perusahaan berada pada titik sempurna. Monopsoni ada banyak penjual dan satu pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat mempengaruhi harga penjual. Persaingan monopolistik, banyak penjual menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Oligopoli, terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10 eksis dan bertindak dalam kolusi atau persaingan. Monopoli, penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual, biasanya hanya menjual satu jenis produk. Calon pesaing sulit masuk karena perundang-undangan. Oligopsoni, banyak penjual dan beberapa pembeli. Itu bab 4. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak lain dengan beban bunga. Dan itu ada 2 macam. Yang pertama, jangka panjang dan jangka pendek. Keuntungan modal pinjaman itu yang pertama, jumlahnya relatif tidak terbatas. Yang kedua, menimbulkan motivasi bagi pihak manajemen untuk sungguh-sungguh menjalankan usaha karena ada kewajiban membayar hutang. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan aktiva dan jenisnya. Yang kedua, memberikan informasi tentang hutang. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha. Yang keempat, informasi tentang pengeluaran dalam periode tertentu. Dan yang kelima, informasi tentang kinerja manajemen. Selanjutnya yaitu bab 5. Teknis dan operasional teknologi adalah penilaian terhadap kesiapan perubahan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, layout, luas produksi, dan kesiagaan mesin. Tujuan aspek teknis dan operasional teknologi: yang pertama, dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, dapat menentukan layout. Yang ketiga, dapat menentukan teknologi. Yang keempat, dapat menentukan metode yang baik. Yang kelima, dapat menentukan kualitas tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komennya ya.